Allahumma wujudun qadimun bakin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wa'idun wa qadir muridun alimun bi kulli syai'. Wallahu mawjudun, kemarin beres wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wujudun hakikiyun. Mana dalilnya wujud? Dalilnya wujud yaitu la ilaha illa ana, diambil dari Al-Quran. Ini disebutnya dalil nakli, ya, dalil nakli. Jadi dengan dalil itu kita bisa memperkokoh kepercayaan kita, keimanan kita, syahadahnya kita akan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalil itu sebagai memperkuat, lebih memperkokoh lagi keimanan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya dari Al-Quran, la ilaha illa ana. Ada juga dalil dari akli, dari akal yang bicara ini, akal yang muter, akal yang mencari jalan untuk mencari dalil, hujah terhadap akan lebih memperkuat keimanan kita. Mana di sini dicontohkan dalam kitabnya, laulam yakun subhanallah ta'ala mawjudan makana syai'un minal khalqi. Dalilnya itu kata akal begini, berarti kalau umpama Allah itu nggak mawjud, artinya Allah nggak ada, maka syai'un minal khalqi, maka tidak ada satupun makhluk yang tercipta. Itu dalilnya. Dan kenyataannya makhluk ada, berarti sang pencipta ada. Contohnya banyak. Nih, termos. Ada nggak tadinya? Ada nggak? Laulam yakun, kalau umpama yang menciptakan termos nggak ada, itu termos ada nggak? Nggak bakal ada. Berhubung termos ada, berarti sang penciptanya ada. Siapa? Ya bos tuh yang punya pabrik termos. Karyawannya yang bikin. Logikanya kan begitu, akal. Nah, berarti laulam yakun Allahu mawjudan maka syai'ul khalqi, maka tidak ada satupun makhluk kalau Allah tiada. Itu dalil akalnya, dalil akli. Kemudian qadimun bakin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Makna dari qadimun yaitu lafaz kidamun, sifat kidam, sifat kedua bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sifat kidamnya Allah subhanahu wa ta'ala? Laulam dalil sifat yang bukan dalil, arti keterangan, penjelasan tentang masalah sifat kidamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus tahu makna kidam Allah itu apa. Kidam sifat Allah itu apa? Yaitu adamul awaliyah. Adamul awaliyah lil wujud. Adanya Allah, tetapi adamul awaliyah, tiada startnya. Itu makna kidam. Allah ada, keberadaan Allah itu nggak ada awalnya, nggak ada startnya. Beda sama kita. Kita ada nggak? Wujudnya kita. Wujud, tapi wujudnya kita ada awalnya. Kapan? Pas berojol dari emak. Kalau nggak salah lihat aja di KTP tanggal berapa tuh kita keluarnya, wujudnya. Berarti adanya kita ada awalnya. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa kita ada tuh awalnya itu. Wujudnya Allah tuh nggak ada awalnya. Berarti makna kidam, sekali lagi arti daripada sifat Allah yang kedua kidam, maknanya itu adamul awaliyah li wujudillahi ta'ala. Tidak ada awalnya
bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini ya? Itu. Jadi ana wujud Allah ta'ala la awala lahu, wujudnya Allah tidak ada awalnya. Ailam yasbiqu adamun, artinya tidak diawali ketiadaan. Wujudnya Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Adanya Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Beda sama kita. Wujudnya kita diawali ada awalnya, diawali dengan ketiadaan. Awalnya kita nggak ada, jadi ada. Itu namanya wujudnya makhluk. Kalau wujudnya Allah, adanya Allah tidak ada didahului dengan ketiadaan. Kalau adanya kita didahului dengan ketiadaan, dan bahkan kita nanti akan menyusul kepada ketiadaan pula, yaitu kematian. Itu makhluk sifatnya, maka Allah punya sifat kidam. Kidamnya Allah berarti makna simpelnya berarti wujudnya Allah tiada awalnya, arti tiada awalnya, tiada diawali dengan ketiadaan. Sebab setiap perkara yang ada diawali dengan ketiadaan itu biasanya ada yang bikin. Termos ada, tadinya ada enggak? Berarti adanya termos diawali dengan ketiadaannya. Sekarang ada, tadinya enggak ada, jadi ada. Berarti yakin itu ada yang bikin. Enggak mungkin ujuk-ujuk ada kalau enggak ada yang bikin. Berarti kalau Allah punya sifat wujudnya Allah didahului dengan ketiadaan, berarti Allah ada yang bikin. Paham? Maka mustahil bagi Allah itu awalnya ada dalam ketiadaan diawali. Adanya Allah diawali dengan ketiadaan, itu mustahil adanya. Sebab kalau Allah disifati adanya Allah itu didahului dengan ketiadaan, tiba-tiba ada, berarti itu pasti ada yang buka, ada yang bikin, ada yang buat, ada yang nyiptain. Iya, ini kan tadinya ada, ini sekarang ada, tadinya enggak ada, berarti diawali dengan ketiadaan, sekarang dia ada. Pasti logika kita mikirnya begini, berarti ada yang bikin nih. Tadinya enggak ada. Enggak bisa ujuk-ujuk ada nih begini, enggak mungkin. Lagian lu mah enggak ada beginian. Gitu. Nah itu ya, wajar. Kalau ada hal-hal yang baru pasti berubah, akan ada hal-hal yang baru pula. Sebab itu sifat makhluk ya seperti itu. Monoton, bosan, apa-apa juga bosan monoton. Maka Allah ciptakan itu warna-warni kehidupan itu luar biasa indah, jadi kehidupan itu. Ada yang di atas, ada yang di bawah, biar indah kehidupan, biar rame. Kalau semuanya di atas, gak rame. Pasar sepi, mall sepi, dealer sepi, tongkrongan sepi. Di atas semua. Ya. Coba kalau ada yang di bawah semua sama, pasar juga sepi. Kalau nggak ada pemodal sama yang beli. Orang di bawah semua. Coba kalau ada yang kaya, dia modalin. Ada yang miskin, dia yang kerja. Nah, gitu. Jadi rame. Itu kehidupan seperti itu. Diwarna-warni supaya karena Allah Maha tahu manusia sifatnya bosan. Dalam hal ibadah pun Allah warna-warni. Jangankan dalam kehidupan, dalam hal ibadah, penyembahan diri kita khusus mahdoh kepada Allah pun diwarna-warni. Dari mulai segi waktunya, dari mulai segi bentuknya pun dibeda-beda. Oh sekarang puasa, ntar sholat, dibeda-beda bentuknya, itu juga dibeda-beda, waktunya juga dibeda-beda. Kenapa alasan Allah bedakan setiap persembahan kita makhluk kepada Allah? Karena Allah Maha tahu akan sifat bosannya manusia. Bener nggak? Iya. Orang walaupun hobi mancing nggak mungkin mancing terus. Jenuh mancing terus juga. Sedikit-dikit nongkrong di warung kopi. Gitu. Iya. Jadi hidup ya seperti itu. Jadi indah kelihatannya. Jadi ada suasana hubungan antara satu dengan lainnya berjalan begitu. Jadi sekali lagi keberadaan Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Berbeda dengan manusia, dengan makhluk, fa inna wujudaha lahu awalun. Kalau makhluk mah wujudnya ada awalnya.
Mana? Yaitu awal khalqun nutfah, awal pertama dijadikan manusia dari nutfah. Itu mulai awal terciptanya, itu berarti ada awalnya. Di mana itu nutfah terjadi? Yaitu awalnya gara-gara mati lampu iseng. Iya, gara-gara mati lampu hujan lagi. Besok-besok rendah. Hamil itu cuman gara-gara mati lampu. Berarti itu awal kejadian manusia tercipta. Berarti wujudnya makhluk mah ada awalnya, yaitu khalqun nutfah allati khuliqa. Nutfah yang mana itu menjadikan purwadaksi terciptanya manusia. Nutfah itu. Nutfah berbentah kalau orang bilang. Ya, berarti minha faqad sabaqaumul adam. Jelas berarti kalau begitu manusia awalnya memang diawali dengan ketiadaan. Diawali dengan ketiadaan. Pas emak babanya gara-gara mati lampu, nutfahnya ketemu, terciptalah seorang anak dinamakan si Ano. Berarti itu awal terciptanya kita dan diawali dengan ketiadaannya kita. Mana dalilnya? Dalil kidam Allah Subhanahu wa taala. Gini dalilnya. Idza lam yakun qadiman. Kalau Allah tidak bersifat qadim, sifat kidam. Allah enggak bersifat qadim, lakan hadisan, maka yakin Allah itu adalah perkara baru. Sama dengan kita perkara baru. Kalau Allah enggak qadim. Kenapa? Li'anau lawasitatu bainal qadim wal hadis. Fakulu syai'in tafanul qidamu sabatatul hudus. Sebab setiap perkara yang tidak memiliki qadim, sifat qidam, maka tetap baginya yang namanya sifat hudus, sifat perkara baru. Qadim kan dahulu, hudus perkara baru. Gitu, perkara yang baru terjadi. Kalau qadim sifat yang telah terjadi, telah lama, gitu. Maka sabatatul udus wa idza kana law hadisan, kalau umpama wa idza kana ta'ala hadisan, kalau Allah itu sifatnya hadis, ibtaqara ila muhdis, pasti membutuhkan kepada yang nyiptain. Kalau Allah itu diciptakan, berarti Allah butuh kepada yang menciptakannya. Gitu. Dan wabtaqara muhdisu ila muhdis, dan yang menciptakan Allah butuh lagi kepada yang menciptakannya. Udah timbul tasalsul jadinya. Tahu tasalsul? Allah butuh kepada yang nyiptain, yang nyiptain Allah butuh kepada nyiptain, nyiptain Allah butuh lagi kepada nyiptain. Terus nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya, berarti sama seluruh pada butuh. Begitu. Maka tasalsul bagi sifat Allah itu mustahil adanya. Gitu. Fa ilam yantail amru lazimat tasalsul, maka terjadi tasalsul. Tahu tasalsul? Berantai berarti. Allah diciptakan si A ciptakan si B ciptakan si C ciptakan terus. Kalau nggak ada ujungnya, berarti tasalsul jadinya, nggak ada habisnya, terus berantai. Nah, ini mustahil adanya. Ya. Ini dalil daripada sifat qadimnya, kidamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bagaimana kalau umpama Allah butuh kepada yang menciptakan, yang menciptakan butuh kepada yang menciptakan, yang menciptakan ini butuh lagi kepada Allah. Muter jadinya kan, daur disebutnya, muter. Allah butuh ke si A butuh ke si C butuh Allah. Allah butuh ke si A butuh ke si B butuh C butuh ke Allah. Muter aja begitu, muter, namanya daur. Itu juga mustahil adanya. Dan itu wajib ketiadaan seperti itu bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu masalah kidamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat kidam Allah Subhanahu wa taala beda dengan kidam kodimnya manusia. Kan dahulu disebutnya kidam itu dahulunya Allah. Beda dengan dahulunya hadis. Manusia juga punya sifat kodim dahulu. Engkong kita kan sama kita dahuluan engkong kita. Disebut engkong kita juga dahulu, cuman dahulunya dahulu, bukan dahulu hakiki. Bukan kidamnya kidam hakiki, kidam yang ada pada sifat Allah. Kalau kidam sifatnya Allah mah
Tadi maknanya awalnya tiada didahului dengan ketiadaan. Engkong kita walaupun dahuluan engkong kita sama kita, tetap engkong kita mah ada awalnya. Tadi pertama jadi ciptain nama buyut kita. Iya, gara-gara mati lampu juga dulu, mungkin bukan mati lampu kali, minyak habis. Minyak tok-toknya habis lampu. Minyak gorengnya habis buat bakar lampu kita. Nah, itu masalah sifat kidam. Beres, udah wujud 1, kidam 2. Ya. Beres sudah. Nanti tinggal yang ke selanjutnya mana, yaitu bakin, bako. Bako bahasa Arab, bukan bako bahasa Kulon. Kalau bako bahasa Kulon mah dilinting. Bako. Nah, sifat bako, apa mana bako? Nah, sekarang kita pengen tahu nih mana bako. Mana bako itu adamul inqido, yaitu tidak adanya finish bagi kekalnya Allah. Jadi bako itu kekalnya Allah, tiada finishnya. Itu namanya sifat bako. Makna daripada sifat bakonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Simpelnya aja kita ngambil dalil. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu man 'alaiha fan. Semuanya makhluk fan akan hancur. Ada penghabisan berarti. Ada finishnya. Wa yabqa wajhu rabbika, dan dat Allah lah yang kekal. Dzul jalali wal ikram, dat yang memiliki kemuliaan, memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu dalil naklinya. Dalil naklinya. Dalil aklinya ya logikanya aja. Kalau umpama Allah kekalnya ada habisnya. Kapan habisnya umpama? Lah berarti Tuhan ada preknya ntar. Ada bangku kekosongan ketuhanan ntar. Jangan disamain sama bangku kekosongan pemerintahan. Beda. Ya, jadi makna bako itu adamul akhiriyah, tidak adanya akhir bagi kekalnya Allah. Sekekal-kekalnya kita ada akhirnya, ada finishnya. Kalau kekalnya Allah tiada finishnya. Yaitu bakonya Allah maknanya berarti adamul akhiriyati lil wujudi. Jadi wujudnya Allah itu tiada akhirnya. Maka makna kaunullah ta'ala baqiyan annahu la akhira liwujubi, tidak ada akhirnya. La yadru 'alal adam, berarti tidak akan terjadi bagi Allah ketiadaan. Ya, bagi wujudnya Allah tidak akan diakhiri dengan ketiadaan. Kalau kita sekekal-kekalnya orang, ada penghabisannya, ada akhirnya, ada penutupnya. Gitu. Kalau bagi Allah, adanya Allah, kekalnya, keberadaannya, tidak ada yang namanya apa disebutnya adamu, ketiadaan. Kalau kita ada, yaitu kematian. Kita ada kematian. Jadi kalau dari sini berarti kita kan ngambil akhlak juga, ngambil akhlak batin dari tubuh sifat ketasawufan juga berarti kita kalau dari sifat-sifat. Jadi ini kita belajar ini juga bisa tumbuh ke sifat kemanusiaan kita, lebih merasa manusia hamba lemah kita berarti. Berarti kan semakin orang merasa lemah di hadapan Allah yang Maha Agung, berarti itu manusia luar biasa. Merasa dia manusia, benar-benar manusia di hadapan Allah, berarti pengakuan yang sangat luar biasa. Itu pengakuan seorang waliullah seperti itu. Ya. Kalau pengakuan wali murid kita kurang tahu. Itu. Mana dalilnya? Dalil Allah sifat bako. Sifat ketiga wujud kidam bako. Anau lau jaja ayyal aqauhul adam. Kalau umpama bisa terjadi Allah bersifat ketiadaan, ada Allah ada nanti di akhir dengan sifat ketiadaan. Kalau manusia kematian lah.
Kalau umpama terjadi bagi Allah seperti itu, lakana hadisan, maka Allah itu ya makhluk. Makhluk berarti artinya yang ada pencipta, sesuatu yang diciptakan berarti Allah itu. Gitu. Kenapa? Sebab anasyalladzi yatru al adam, apapun suatu perkara yang nanti dia akan mengalami sifat ketiadaan, gitu. Maka yang tapi anul kidam, maka jelas sesuatu itu bukan bersifat kidam. Apa tadi kidam? Tiada awalnya. Ya jelas makhluk memang enggak awal, tapi tetap kan jamaah dasarnya. Artinya kalau Allah umpama bersifat nanti ketiadaan, berarti Allah enggak berlaku bagi Allah sifat kidam. Artinya enggak punya sifat kidam juga. Gitu. Li anak ulama taro alail adam, karena setiap perkara apapun yang terjadi pada dirinya ketiadaan, yakunu wujudu jaijan, berarti wujudnya wujud jais. Nih kita wujud jais, adanya kita boleh-boleh aja. Artinya begini, kita mah tercipta nggak ngaruh sama dunia, nggak ngaruh sama Allah. Itu wujud jais namanya. Nggak pengaruh dengan apa-apa. Memang kita wujudnya jais, artinya wujud itu ada, jais boleh. Jadi boleh ada, boleh enggak. Enggak ada pengaruh. Sekarang kita ada, ya syukurin namanya. Ngalamin kita nikmatnya seperti apa, nikmat hidup seperti apa, ya tanya kita wujud. Ciptain. Maka kalau umpama Allah itu nanti punya sifat ketiadaan, maka bagi Allah jais wujudnya. Sama kayak kita berarti. Berarti Allah tuh ada mangga ada ya, masa bodoh berarti kalau begitu. Ya, itu. Wa kullu makana wujudu jaijan yakunu hadisan, dan setiap apapun makhluk yang wujudnya jais yakunu hadisan, maka itu disebut perkara baru. Kita ini perkara baru. Lahir 80, kan 80 ke bawah kita nggak ada. Jadi ada. Berarti kita baru. Baru namanya kita. Hadis. Maka setiap perkara umpama bersifat hadis, jangan tapi kidam, pasti itu nggak punya sifat kidam. Kidam itu dahulu yang tiada awalnya, gitu. Ya, yantap yanul kidam. Maka mustahil bagi Allah hal demikian. Jadi kesimpulannya dalil antakula. Dalilnya begini, idza lam yajib laul baqo, kalau mumpama enggak wajib bagi Allah bersifat baqo, bi an kana yajuju alil adam, yaitu dengan sebab bisa aja terjadi Allah dengan sifat ketiadaan, maka lantapa anhul kidam, maka Allah tidak punya sifat kidam. Wal kidam la yasuntifahu, dan sebab dan kidam itu tidak mungkin tidak ketiadaannya bagi Allah, artinya pasti ada. Jadi kesimpulannya setiap yang kidam pasti bako. Kalau bako ditiadakan maka kidam pun tiada. Gitu. Cuman bedanya kalau kidam dahulunya Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Bakonya Allah berarti kekalnya Allah juga tidak diakhiri dengan ketiadaan pula. Jadi kalau kidam itu awalnya keberadaan Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Kalau bako kekalnya Allah tidak ada akhirnya, tidak diakhiri dengan ketiadaan. Jadi kidamnya Allah lah nggak bisa artinya nggak ada awalnya, akhirnya Allah tiada akhirnya. Begitu sifat Allah, beda sama kita. Walaupun kita dahulu dari anak kita, tetap kita mah kidamnya kidam-kidaman, sebab ada awalnya. Dan kita paling akhir umpama teman pada nggak ada, kita masih hidup aja, tetap terma ada ujungnya. Ya, la yastakhiruna wala yastaqdimun. Ajal kalau udah datang nggak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan. Pas detik itu kalau memang Allah cabut nyawa, jadi. Itu kesimpulan daripada dalil sifat kidam.
wujud, kidam, bako, sifat 3 aja udah tuh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah berarti udah 3 sifat, alhamdulillah. Sebab ini kaitan akidah kita, kaitan tentang cara bagaimana kita untuk lebih maksudnya untuk lebih memperkokoh tentang kepercayaan kita akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mengkaji, memahami sifat-sifat yang wajib baginya. Wujud dan bako. Kemudian sifat yang keempat, apa bednya? Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Kita habisnya tuh beda. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Nah, sifat keempat yaitu mukhalafatun lil awadisi bil itlaq, mutlak, tanpa ada kaid, tanpa ada batasan, tanpa ada ikatan. Jadi mukhalafah itu artinya membedai lil hawadisi terhadap makhluk. Artinya Allah itu berbeda dengan makhluknya, beda dengan makhluknya. Jadi kesimpulannya sifat keempat itu mukhalafatul lil awadis. Sifat wajib yang keempat mukhalafatul lil awadis. Arti sifat wajib bagi Allah artinya itu sifat wajib adanya. Kalau enggak ada, enggak masuk logika. Itu namanya wajib menurut ilmu kalam. Jadi enggak masuk akal ketiadaannya. Berarti Allah ada dengan memiliki sifat mukhalafatul hawadisi. Apa maksudnya? Aila yumasilu syai'un minal makhluqi la bidati wala bisifati wala bi af'ali. Maknanya daripada mukhalafatul awadisi, berbedanya Allah secara mutlak. Mutlak dari apa? Dari segi seluruhnya, tanpa sedikit pun yang sama. Allah beda dengan makhluk dari semua segi secara mutlak. Secara mutlak. Di sini la bidati secara mutlak itu baik di dalam datnya, wala bisifati dan dalam sifatnya, wala bi af'alihi dan dalam segala af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara mutlak itu baik datnya, sifatnya dan af'al pekerjaannya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Itu makna sifat mukhalafatul awadisi. Maknanya berarti secara mutlak Allah berbeda dengan makhluk baik zat, sifat dan aktivitasnya, afalnya. Kita terangin satu-satu. Apa maksud daripada beda datnya Allah dengan datnya manusia atau datnya makhluk Allah? Selain Allah berarti makhluk, manusia kayak mau malaikat, mau siapa kayak. Secara mutlak ini. Nah, makna daripada bedanya datnya Allah Azza wa Jalla lesat jirman. Allah itu bukan jirim, bukanlah bentuk sebagaimana kayak bentuk datnya manusia. Ya, bentuk kita seperti ini, bentuk pepohonan seperti itu, bentuk benda ya kayak begitu. Jadi jangan dipikirkan seperti itu. Wasifati sifatnya Allah lesat kasifatil makhluk, berbeda dengan sifat makhluk gitu. Ya, sifat makhluk yang itu sifat makhluk itu modelnya adisan baru, sifatnya rata-rata baru. Manusia mah nggak ada yang nggak baru, karena setiap perkara yang nempel kepada perkara yang baru maka perkara itu jadi baru semua juga. Kita ini kan makhluk disebutnya hadis, perkara baru. Maka apapun yang ada sama kita, sifat kita itu semua juga perkara baru. Sekarang kita ngapain? Lagi duduk ya. Ntar juga diri, yang diri disebut sifat baru, duduk sifat baru juga. Dari tadi kita bergerak, kita duduk. Jadi duduk ini perkara baru juga. Sifat kita duduk ini perkara baru dari tadi, dari kita bergerak, dari kita jalan. Jadi semuanya baru. Gitu. Ya. Dan wa af'ali dan af'alnya Allah juga berbeda dengan af'al makhluk. Muktasabun, yaitu suatu perkara yang memang pakai diusahakan.
Kita mah pakai rencana ngapa-ngapain juga. Ya, betul nggak? Pakai diusahakan. Kita mah pakai keringat bahasanya. Pakai banting tulang segala kalau kita mah. Allah mah enggak. Allah nyiptain manusia gitu pakai empot-empotan gitu. Manusia berapa miliar di alam dunia. Terus Allah nyiptain sampai puyang banget begitu, sampai empot-empotan. Enggak, kita mah bikin kandang ayam sekotak aja keringetnya naujubillah. Betul apa enggak? Allah mah enggak. Cukup kun payakun. Jadi kalau kita coba aja ngomong kun payakun, abrakadabra begitu nggak mungkin, kita mah nggak mungkin. Ada nosulapat mah bohong. Laisa kami syai'un, laisa misla data wa sifat syai'un. Jadi intinya sifat wahda, sifat mukhalafatul awadisi, sifat keempat bagi Allah artinya secara mutlak apapun yang ada pada Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya, baik aktivitasnya seperti penciptaannya Allah. Kalau Allah menciptain apa-apa nggak pakai nyontek, ya, nggak pakai nyontek. Sebab Allah punya sifat badiun, sang pencipta tanpa contekan. Kalau kita nyontek, kita mah bikin kapal nyontek sama burung. Iya. Bikin bom nyontek sama petasan ceplikan. Iya, kita mah apa-apa nyontek dulu baru ada inovasi. Allah mah enggak. Justru Allah mah apa kalau orang bilang pencetus pertama Allah mah itu, dan nggak ada lagi kecuali Allah. Kita kebanyakan nyontek. Semuanya nyontek kita. Mau bikin apa sih nggak nyontek? Nyontek semua. Bab manusia mah bukan sifat badi manusia mah. Sifatnya nyontek semua, mau bikin apapun semua. Mau bikin bentuk apapun, nyontek semua. Sampai manusia pengen nguburin orang mati aja nyontek. Nyontek, kita nguburin orang mati emang gak nyontek? Nyontek. Dulu itu terjadi pada zaman Nabi Adam, yang kita tahu peperangan antara Habil dan Qabil, betul nggak? Yang adanya apa abang yang dibunuh? Habil dibunuh dengan Qabil. Dia bingung habis dibunuh nih biar mayatnya nggak kecium sama babanya gimana? Bingung dia. Allah ngasih ibrah. Diutus 2 burung gagak berantem. Yang satu mati digali tanah pakai cekernya, yang mati ditarik sama dia, dipendam di situ. Nguburin aja nyontek sama burung gagak. Timbang nguburin doang, emang kita ngomong nguburin ya sekarang aja nguburin mah biasa-biasa aja. Awalnya mah dulu nggak ada nguburin itu. Qabil aja yang manusia pertama nguburin manusia itu nggak tahu cara ngumpetin mayatnya itu, bagaimana cara mayat diurusinnya. Enggak. Burung gagak Allah utus. Ada tuh kisahnya di Usturia juga ada. Di kitab Tagul Kibar apa di mana tuh ada. Tafsir juga kayaknya ada itu tentang masalah ini. Jadi urusan ngubur aja kita nyontek dulu. Nyontek. Semuanya hal kita nyontek. Ya itu sifat awadis. Jadi nyontek itu enggak hina. Tapi dalam hal yang baik. Kalau nyontek ulangan mah buruk namanya itu. Hal yang baik itu enggak hina. Jadi itu mulia buat manusia karena memang sifat manusia yang nyontek. Nyontek. Santri dakwahnya aja nyontek sama kiainya. Gayanya kiai ngomongnya begono aja ikutin begono. Gaya kiainya kalau ngaji begini aja ikutin gaya kiainya ngajinya begini. Semuanya memang begitu. Tapaulan kalau orang bilang mah malah mandar, tapaulan sama kiai. Itu. Kalau kiainya apa sedal bakyak, dia pakai bakyak. Tapaulan namanya. Tapi jangan begitu-begitu juga. Enggak apa-apa bakyak mah kalau di rumah, kalau di mall mah jangan. Berisik, petak-putuk. Itu makna daripada sifat mukhalafatul awadisi. Ya. Kemudian mana dalilnya? Dalil sifat mukhalafatul awadisi.
Wajibnya Allah bersifat mukhalafah lil awadisi kepada makhluknya, terhadap makhluknya. Sebab lau masalah syai'an min nafidati wa sifati wala falilakana hadisan. Kalau Allah serupa dengan sesuatu apapun makhluknya, umpama Allah sama sesuatu dengan makhluknya, baik itu madatnya, sifatnya atau afalnya yang sama, lakana hadisan, pastinya Allah adalah hadis, berarti Allah makhluk. Kalau sama, sebab perkara sama ya manusia yang punya, makhluk yang punya. Perkara sama. Kalau bagi Allah perkara sama tuh nggak ada. Nggak ada yang menyamai Allah. Nggak ada. Bidati wasifati, sebab kalau umpama sama sesuatunya pada Allah dan pada makhluknya, berarti Allah juga makhluk kalau begitu. Li'ana ma jaja ala hadis misla ini jaja ala hawa, sebab apapun yang umpama Allah sama dengan makhluk sesuatunya, maka apapun yang boleh bagi itu makhluk yang diserupai Allah, maka berlaku juga bagi Allah. Makhluk ngopi, Allah juga pastinya ngopi kalau begitu. Makhluk mati, Allah juga pasti mati kalau begitu, karena Allah sama dengan makhluknya. Setiap perkara sama, maka berlaku pula bagi yang sama, apapun yang terjadi pada yang disamainya. Maka kalau begitu terjadi daur, berarti mutarawit tasalsul wa kilahuma muhalun, dan ini mustahil adanya. Gitu, li'anna qad wajaba lal qidam, karena Allah sifat qidam itu wajib baginya. Dari kidam aja udah beda. Lah kalau umpama Allah sama pada datnya, umpama, berarti Allah nggak punya kidam. Kalau umpama Allah sama dengan makhluknya pada datnya, berarti datnya Allah, keberadaan datnya Allah itu berarti ada awalnya. Setiap perkara ada awalnya, berarti ada yang nyiptain. Itu baru sifat 4. Jadi dalilnya begitu ya. Kalau Allah punya sifat ataupun adat, atau artinya Allah sama dengan makhluknya, maka Allah makhluk disebutnya. Karena berarti akan berlaku pula perkara yang terjadi kepada yang bagi Allah terjadi kepada makhluk, maka terjadi pula pada Allah, karena Allah sama dengan makhluknya. Apapun yang terjadi sama yang disamai, maka yang menyamainya pun akan terjadi. Begitu. Makhluk molor enggak? Molor. Ikan molor ikan. Molor, berarti Allah juga molor kalau begitu. Maka wajib bagi Allah bersifat mukhalafatul lil awah, yakinkan oleh kita. Itu dalilnya seperti itu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Beres udah 4 sifat 1 bait. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bilaki. Tinggal bet nanti wa qaimun qadi wa wa'idun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun ta'alimu. Sekali lagi, jadi sifat mukhalafat hawadisi, maka Allah itu falaysa lahman, tidak terbentuk dari daging, enggak kayak kita mah ada daging, ada kulit. Wala adman, Allah enggak punya kulit, kita ada kulit, ada tulang, ada pori-pori, ada urat, ya kan, ada saraf, ada apa lagi? Otot, darah, otot, ada gaji, ada apa lagi? Oh, kita mah kumplit semua juga ada. Wajar kita mah. Kebayang kalau manusia nggak punya tulang, coba nggak bisa jalan gitu. Iya. Kebayang kalau manusia tulang semua, coba agak enak kalau kepentok. Iya pastinya. Walat tawilan, nggak kayak kita, ada jangkung, ada kan yang jangkung. Wala qasiron, ada yang pendek. Allah mah enggak Allah jangkung, enggak Allah pendek.
Atau wala mutawasiton, Allah enggak sedang-sedang aja, enggak. Sebab Allah mah bukan makhluk. Bahwa Ta'ala, jadi kita cuma cukup meyakinkan kalau Allah Ta'ala datun laisa fiha syai'un. Allah adalah zat yang tidak ada sesuatu seperti apa yang ada pada makhluk. Zat yang tidak seperti makhluk zatnya. Itu yang wajib kita yakini, seperti itu aja. Ya. Sehingga waqul ma khatara bi balika min sifatil awadis la tusaddiq. Kalau umpama terbesit di hati kita hal-hal sifat Allah seperti sifat makhluk yang ada pada kita, la tusaddiq, jangan sekali-kali kau benarkan. Awas. Jangan sekali-kali kau benarkan. Ingkar itu semua. Biasa setan godaannya begitu. Ya, Allah dibentuk-bentuk. Kalau di hati kita terbesit, la tusaddiq. Jawabannya jangan sekali-kali kita mengiyakan, membenarkan. Jangan, bohong itu semua. Inna billahi syai'un. Ya. Walaysa lahu makan. Allah berbeda dengan makhluk. Allah nggak butuh tempat, kita butuh tempat. Jadi mustahil kalau di manusia nangis di alam dunia, saya nggak punya tempat, ya Allah, bohong itu. Manusia butuh tempat. Itu tempat dia duduk, itu tempatnya. Iya. Walaysa dakhilan fi dunya wala kharijan. Jadi Allah tuh enggak punya sifat keluar masuk dunia. Turun naik enggak. Turun itu makhluk, naik itu makhluk. Allah enggak butuh makhluk, berarti Allah enggak berlaku bagi Allah turun naik itu enggak berlaku. Siang itu makhluk. Malam itu berarti bagi Allah malam siang itu enggak berlaku. Enggak ada bagi Allah siang, enggak ada bagi Allah malam. Pada ada siang dan malam, itu mau buat elu. Buat kita. Malam kita tidur, siang kita mancing lagi. Mancing dulu. Ya, jadi Allah tuh nggak kayak makhluk, kan mukhalafah. Tapi kan tetangga sebelah ngomongnya Allah itu duduk bersemayam. Wah, itu mau kayak siapa tahu pakai duduk tapak bersemayam di gua, apaan tahu. Terus Allah inanzalna, Allah turun, nggak ada tuh Allah masuk dunia, Allah turun, Allah naik dunia, nggak ada. Itu, ya. Itu makna daripada Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan punya pemikiran seperti itu. Kalau ada pemikiran seperti itu terbesit di hati kita, jawabannya tadi apa? La tusaddiq, jangan kau benarkan. Besitan di hatimu itu. Jauhkan semua itu. Sebab kemarin dijelaskan di mana apabila seseorang menjauhkan dari hatinya kaifa, mata, ya, maka kamulah imanu, itulah manusia yang disebut keimanan yang sempurna. Jadi orang akan sempurna keimanannya kalau kita jauhkan itu semua. La tafakkar bidatillah, jangan sekali-kali kau bertafakur bagaimana dat Allah, kapan dat Allah, kayak apa dat Allah. Jangan, jauhkan itu semua, maka akan sempurna iman kita. Gitu. Semakin gaib di hati kita tentang Allah, semakin sempurna kita mengenal Allah. Beda dengan makhluk, kita kenal orang itu harus lebih jelas baru kita kenal banget. Kalau Allah jangan disamain, kenal kita sama Allah, kenal kita sama makhluk. Iya, semakin dekat kita, kalau kita makhluk dengan makhluk kan semakin dekat semakin kenal. Kalau dengan Allah mah semakin gaib semakin kenal. Ya pasti jauh beda lah. Jauh beda. Allah mah demen dimintain mulu. Demen Allah mah didoain, dimintain mulu. Ya Allah, Allah marzuqni, demen tiap hari Allah marzuqni, Allah demen banget. Nah kalau manusia sekali mah dikasih, dua kali dikasih, tiga kali mah bor. Itu sifat manusiawi. Yang nggak salah itu manusiawi, sebab dia bukan Tuhan, bukan Allah. Kalau Allah mah demen dimintain mulu. Allah mah demen dimintain mulu. Kalau kita dimintain mulu, kecewa. Yang minta kecewa, yang kagak, yang dimintain godek. Ya kecuali waliullah. Ya waliullah mau lain urusannya. Orang-orang yang memang hatinya sudah bersih dari segala-galanya. Ya, dan cuman ada waliullah yang paling ditakutin ada satu. Seorang wali itu yang takutin di dunia cuma satu. Waktu di dunia. Ya, apa? Mati sul khotimah. Ditakutin. Kan banyak cerita wali-wali mati sul khotimah. Jadi perkara mati itu, masya Allah, buat wali itu sangat menakutkan.
Kalau kita kayaknya enjoy aja ya. Ya. Sebab perkara baik sebanyak apapun kita lakukan ada begitu. Sebanyak apapun perkara baik kita lakukan, ada catat satu aja, boleh jadi itu menyebabkan kita suul khotimah. Jadi nggak ngejamin. Enggak. Maka di situ kita diperintahkan, ya Allah biha, harus banyak-banyak minta dalam keadaan mati husnul khotimah. Sebab itu modal kita masuk surga. Amal banyak di dunia, tapi kalau matinya konyol mah ya nggak ada harapan itu, nggak berlaku itu mata uang ibadah sholat kita tuh nggak berlaku di akhirat. Maka sering-sering minta mati dalam keadaan husnul. Sebab kalau udah mati husnul khotimah, apapun di dunia ini yang bikin orang bangga itu udah nggak ada lakunya. Duit banyak, udah nggak ada artinya. Husnul khotimah itu artinya satu sifat yang memang orang kalau udah punya itu, udah kagak mikirin sedikit juga. Bini juga nggak ada pikiran sama anak. Ya, sebab itu yang paling menjadikan modal dia masuk surga. Memang perbuatan baik banyak itu tidak menjamin dia husnul khotimah, tapi paling enggak itu membuat dia pede dikala dia minta husnul khotimah kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Artinya apa? Maka janganlah kita malas-malas berbuat baik walaupun sekecil apapun. Karena boleh jadi itu. Jadi sebaliknya, kalau tadi perbuatan begitu banyak kebaikan yang kita lakukan, satu kita cacadin, boleh jadi itu penyebab kita jauh daripada mati husnul khotimah. Yang dua sebaliknya, seburuk-buruk apapun kita punya kelakuan begitu banyak maksiat yang kita lakukan, ada kebaikan satu, boleh jadi itu satu perkara yang menyebabkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi intinya apa? Yang punya dosa banyak jangan putus asa. Terus berbuat baik, walaupun kebaikan kamu itu gak sebanding dengan dosa yang kau lakukan. Benar ya Bang Koji ya? Bang Koji ya? Bang Koji? Iya, dosa banyak kayak apapun, tapi kalau ada kelakuan baik kita kerjain, lillahi ta'ala, benar-benar ikhlas pada waktunya kita lakukan perbuatan baik, itu bisa menjadikan sabab kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan sebaliknya tadi, perbuatan begitu banyak kebaikan yang kita lakukan, ada satu perbuatan buruk, maka hati-hati, boleh jadi itu menyebabkan kita mati dalam keadaan suul khotimah. Artinya apa? Yang punya dosa banyak jangan pesimis, berlomba-lomba kebaikan walaupun sekecil apapun dan gak sebanding dengan maksiat yang kita lakukan. Dan yang berbuat baik, istiqomalah, terus-teruslah berbuat baik. Jangan sampai kau terpleset ke jurang kejelekan walaupun hanya sedikit. Takutnya itu menjadikan penghalang kita mendapatkan rahmatnya Allah dalam sakatul maut. Jadi intinya apa? Hidup mah optimis. Hidup optimis. Sebab la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina amanu. Apa tuh tulisannya? Lanjutnya la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Maka sebodoh-bodohnya manusia punya dosa ngomongnya kepalang. Paling bodohnya manusia itu. Nggak ada bahasa kepalang buat Allah. Bagaimana cara menumbuhkan roja, harapan kuat kepada Allah? Gampang. Fashhad ma minka ilaih. Ma minhu ilaik. Yakinkan apa yang Allah berikan sampai detik ini, kesehatan, kebaikan, kebahagiaan, ngopi masih enak, tidur masih enak, yakinkan oleh kamu dapat dirimu kalau inilah kebaikan Allah untukmu, dan itu seakan-akan Allah ngasih harapan buat kita. Jadi Allah ngasih harapan, timbul roja jadi di situ. Bagaimana biar menumbuhkan sifat khauf kepada Allah? Maka fashhad ma minka ilaih. Saksikanlah, yakinkanlah apa yang telah kau berikan persembahkan kepada Allah itu semuanya nggak ada yang sempurna. Maka dikala kau punya keyakinan seperti itu, maka akan timbul khauf diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun persembahan kita tak ada kesempurnaan, siksa adalah bagiannya. Betul nggak? Ibadah tapi nggak ikhlas, bagiannya neraka. Kan timbul jadi takut. Sholat jadi takut luar biasa. Gitu.
Jadi saksikan persembahanmu tiada yang sempurna buat Allah. Apa yang kau persembahkan kepada Allah nggak ada yang sempurna, maka akan tumbuh ketakutan kamu kepada Allah. Khauf jadinya. Kalau roja, jangan melihat dosa, tapi lihatlah kebaikan. Minahnya Allah, padolnya Allah sampai detik ini tetap masih Allah berikan. Bisa jadi ini adalah satu jalan karena Allah masih sayang sama kita. Artinya apa? Allah ngasih kesempatan, maka timbullah pengharapan rojak kita, pengharapan rahmat kepada Allah begitu besar. Mudah-mudahan selama ini detik-detik yang Allah berikan sampai detik ini segala nikmatnya ini merupakan Allah ingin menumbuhkan sifat roja dalam hati-hati kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita narom rame-rame. Bismillah.